melebar gini ya, agak montok. Nah, ini penyebabnya. Memang komposisi badan kita sebagai orang Asia lebih banyak lemaknya. Ada penelitian bilang kalau contoh orang Asia Pasifik ya, kalian pernah lihat Moana? Ya, badannya kan dempal gitu ya, ototnya banyak. Itu termasuk dalam Asia Pasifik. Berbeda dengan orang-orang kita atau Asia Tenggara atau Asia Selatan yang lebih banyak perutnya buncit. Ya, nanti kalau yang laki-laki ya, kalau sudah menuju kepala 3 ke atas, mungkin akan bertemu dengan problema ini. Next. Ternyata ini untuk orang Asia ya, ini diambil dari Hong Kong, di cut off 23, ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obesitas. Kelebihan berat badan dan lain sebagainya ini meningkat. Ada diabetes, hipertensi, dislipidemia dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman sekarang yang sudah ngitung tadi ya, berat badan per tinggi badannya di atas 23 sudah mulai harus hati-hati. Next. Nah, ini saya mau tunjukkan. Di berat badan yang sama, 70 kg misalnya, bentuk badan manusia ini bisa berbeda-beda. Ini yang nanti kita akan menjembatani yang namanya komposisi badan. Di berat badan yang sama, di tinggi badan yang berbeda, bentuk orang bisa berbeda-beda. Next. Nah, saya mau ambil contoh lagi, ternyata di berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, orang yang sama, BMI yang sama, bentuk badan ini bisa berbeda. Kok bisa gitu? Ya, padahal nih berat badannya sama, 165 lbs, ini 145 lbs. Bentuknya berbeda. Ini yang nanti akan kita singgung lebih dalam bahwa badan kita ada komposisinya. Ini yang teman-teman harus tahu. Next. Nah, kenapa? Next. Ini komposisi badan kita ya. Secara garis besar, komposisi badan kita ini ada otot, ada lemak, ada air, ada tulang. Ya, ini semua yang akan membangun badan kita. Normalnya, laki-laki lemaknya tidak lebih dari 15%, ya kisarannya di 13%. Ya, sedangkan perempuan ya 15% itu. Sedangkan otot itu mendominasi di 40%-an. Begitu, itu yang ideal. Kenapa otot ini harus banyak, harus lebih besar? Karena dia yang akan menjadi burner kita, yang menjaga metabolisme badan kita sehingga pembakarannya bagus. Nah, berbeda dengan orang yang seperti ini. Ini di berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, BMI sama, dengan body fat 30% dan 5%, ini bentukannya akan berbeda. Nah, next. Kita mau lihat dulu dari gambar ini. Di berat badan yang sama, 2 kilo, kita akan dapat lemak itu sebaskom, teman-teman. Sedangkan daging atau otot itu cuma sekian. Inilah yang mendasari kenapa badan kita, komposisi badan kita ini harus benar-benar diperhatikan. Lemak itu beratnya tidak begitu besar, tapi volumenya besar. Kalau misalnya teman-teman SMA bilangnya massa jenis mungkin ya, massa jenisnya itu dia kecil, berarti dengan berat yang sama, volumenya lebih besar, gitu. Next. Nah, kita kenalan dulu sama komposisi yang kita bilang agak jahat ini ya, lemak. Lemak itu dibagi jadi 2. Ada lemak bawah kulit yang kita bilang dengan subcutaneous fat. Ya, jadi nanti kalau teman-teman lihat tadi di penjelasannya Dr. Menul, di bawah kulit itu ada lapisan lemak, hipodermis. Itu yang kita bilang subcutaneous fat. Inilah yang nanti akan jadi sasaran terapi-terapi terkini nanti kayak lipolisis, cryolipolisis dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas di belakang. Sedangkan di dalamnya ini ada yang namanya lemak visceral, lemak yang menutupi organ-organ tubuh kita. Dan menurut penelitian, lemak inilah yang jahat. Dia berkaitan dengan semua penyakit-penyakit metabolik, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini dia si otot. Mungkin teman-teman lihat kakek nenek kalian atau ayah ibu kalian ya, apalagi yang jarang olahraga, kenapa kok tambah lama tambah gemuk ya? Kayaknya makannya sama, segitu-segitu aja, kok tambah lama tambah gemuk. Ini ada penjelasannya seperti ini. Jadi nanti di atas dekade 3, kepala 3, apalagi kepala 4, otot kita ini akan mengecil 3-5% per dekade. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, berarti awalnya kita punya 40%, berarti kalian bisa hitungkan sendiri. Kalau misalnya usianya 60, berapa persen yang hilang? Sedangkan otot inilah kunci yang
untuk menjaga metabolisme badan kita, pembakaran kita. Next. Nah, ini tentang air, kalian bisa baca aja. Next. Nah, jadi dari kunci semua itu, kalau kita udah tahu komposisi badan kita harus tahu dong sekarang gimana caranya menjaga badan kita ideal dengan menjaga dua komponen tadi. Nah, salah satunya adalah dengan diet. Ini mungkin teman-teman lagi happening ya, sekarang ada OCD, ada diet keto dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih rekomendasi untuk dietnya? Next. Nah, ini ada basic basal metabolic rate, mungkin agak membingungkan, teman-teman juga males ya bacanya. Kita persimpel aja. Next. Ini dari WHO, dari Kemenkes Indonesia ya. Kalian bisa foto untuk kalian hitung sendiri. Nanti teman-teman harus hitung dulu namanya berat badan ideal. Ya, caranya gimana? Tinggi badan kalian dikurangi 100 supaya gampang dikali 0,9. Ya, itu kalian akan ketemu berat badan ideal kalian. Kalau laki-laki kalian kalikan 30, perempuan kalian kalikan 25. Kemudian kalian tambah dan kurangi dengan faktor koreksi. Koreksinya ada di sini. Ya, kalau misalnya teman-teman ada olahraga berat, teman-teman sakit dan lain sebagainya, kalian bisa tambah kurangi kebutuhan kalian sehari sekian. Nah, diet ini kalau misalnya kalian berharap saya diet hari ini, saya maunya minggu depan berat badan saya dari 80 jadi 60, mustahil, bohong. Diet yang benar adalah penurunannya sebanyak setengah sampai 1 kilogram per minggu. Jadi teman-teman yang misalnya sekarang berat badan saya 80, misalnya ideal saya di 60, kalian punya 20 kilo kelebihannya. Teman-teman harus perhitungkan, berarti berapa bulan target capaian saya. Jangan terlalu cepat karena efeknya akan buruk. Tadi teman saya Dokter Indira bilang kalau misalnya teman-teman dietnya nggak benar, rambutnya bakal gimana? Ada yang nyimak tadi? Rontok, benar. Tadi teman saya Korisma bilang kalau misalnya makannya nggak benar, tinggi glycemic index, mukanya gimana? Jerawatan. Nah, ini sebenarnya kuncinya di sini. Gitu, ada basic nutrisinya yang kalian harus perhatikan. Pengurangan kalori, kalau misalnya teman-teman bilang pernah dengar ada yang bilang defisit kalori sebanyak berapa sih? Kalau misalnya kalian menghitung begini dengan faktor koreksi, kalian ngikutin basal metabolic rate kalian sudah menghemat 500 sampai 1000 kalori dalam sekali makan. Itu untuk penurunan berat badan sekian. Next. Ya, jadi komposisi piring itu begini. Setengah dari piring kalau bisa sayur, serat ya, sayur atau buah. Kemudian seperempatnya nasi dan seperempatnya lagi daging. Nah, supaya gampang hitungnya, next. Oh, enggak ada ya. Supaya gampang, saya biasanya gini. Kalau kalian mau ngukur serat, itu sebesar 2 telapak kalian. Ini sayur dan buah sekian. Nasi sekepal. Sedangkan daging sebesar telapak tangan kalian tanpa jari. Nah, itu protein itu sekian. Itu cukup untuk 1 piring. Dengan kalori yang tadi kita perhitungkan ya. Dengan komposisi sekian ya, karbohidratnya sekian, protein sekian, lemak sekian. Next. Teman-teman mungkin sempat dengar kalau misalnya mau diet harus dikurangi nasinya. Harus seberapa banyak dikuranginya? Penelitian bilang kalau misalnya kita turunkan gula atau karbohidrat di bawah 45%, itu juga nggak bagus. Gitu. Tidak akan berbeda secara bermakna dalam jangka panjang dibandingkan kalian pertahankan 50-60%. Jadi tetap kalian boleh makan nasi ya, tapi dengan porsi sekian. Next. Ini untuk lemak tidak boleh lebih dari 30%, dan kalau bisa tidak ada lemak trans. Lemak trans itu ada dalam biskuit, cake dan lain sebagainya. Nanti ke teman-teman kalau misalnya lihat cemilan kalian di belakangnya ada tulisan lemak trans, kalian lihat berapa yang ada di dalam situ. Lemak jenuhnya juga dikurangi ya, di bawah 10%. Next. Ini ya untuk buah tadi saya bilang 400 gram itu setara 5 porsi, garam tidak lebih dari 1 sendok teh, dan gula tidak lebih dari 6 sendok teh per hari. Next. Nah, olahraga. Aduh, males banget ya kalau bahas ini ya. Kan maunya kurus itu tanpa gerak gitu ya. Kayak TikTok sekarang tuh kayak ada yang gerakin kaki doang, itu bisa atau enggak? Sekarang kita mau bahas. Next. Nah, olahraga yang disarankan adalah kardio itu sebanyak berapa? 5 hari dalam seminggu. Dan diselingi dengan weight training
sebanyak 2 kali seminggu. Ini saran dari WHO. Ya, next. Nah, sekarang ada terapi terkini. Ini buat kalian yang agak males ya, mau mengecilkan badan tapi agak males, kita akan bahas satu-satu. Next. Sekarang ada namanya injeksi lipodissolve ya, untuk membantu lipolisis kalian. Jadi nanti kalian akan disuntikkan zat yang bernama PC fosfatidilkolin dan asam deoksikolat ini untuk mematikan sel lemak kalian. Ini ada hasilnya seperti ini ya, dari disuntikkan setiap 6 sampai 8 minggu, bisa diulang sampai 3-4 sesi. Next. Ini ultracavitation dan RF, radiofrekuensi. Ultrakavitasi ini dengan memancarkan ultrasound yang gunanya untuk mengganggu kestabilan sel lemak, sedangkan nanti ditambah dengan RF-nya yang digunakan untuk membantu apoptosis, membantu dari enzimatiknya juga, dan dia juga ada efek menambah kolagen sehingga stretch mark kalian setelah dihancurkan itu akan lebih bagus. Next. Nah ini yang mungkin teman-teman sering dengar juga cryolipolisis, jadi kalian akan didinginkan, lemak itu didinginkan untuk membantu kematian sel lemak ya secara bertahap. Next. Oke, nah ini penutup dari saya. Saya ada suatu kalimat ya. Jadi kalau kalian mau cantik itu nggak perlu langsing lah untuk jadi cantik. Next. Tapi kalau misalnya kalian mau jadi langsing, itu adalah bukti dari cinta kalian terhadap tubuh cantik kalian yang sudah kita bahas dari tadi. Mungkin sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk keempat pembicara saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, untuk teman-teman di sini yang punya pertanyaan silahkan nanti bisa angkat tangan dan memperkenalkan namanya siapa, mengajukan pertanyaannya untuk siapa dan pertanyaan itu sendiri. Di sini saya mau bertanya tentang kesehatan rambut ya. Jadi yang pertama, apakah jika memiliki rambut rontok itu disarankan untuk sering keramas atau jangan sering-sering keramas? Itu pertama. Terus kedua, saya pernah dengar seorang influencer bilang kalau punya rambut rontok itu kalau bisa ngeringin rambutnya jangan di hair dryer. Tapi katanya kalau misalnya ngeringkan rambut dengan sendirinya itu juga nggak baik. Jadi harusnya seperti apa? Itu. Terus untuk kesehatan badan saya juga ingin bertanya, kalau misalnya kita nggak punya waktu buat berolahraga, terus gimana cara kita efektif untuk menurunkan berat badan ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentunya untuk Dokter Indira tentang rambut rontok. Mungkin bisa dibahas dulu Dokter Indira. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, akan saya jawab dari pertanyaan yang pertama. Lebih baik keramas berapa kali sih, ya kan? Nah, semua itu tergantung dari jenis atau tipe rambut kita. Apabila kita mempunyai rambut yang berminyak, lemes gitu ya, itu lebih baik keramasnya itu setiap hari. Kenapa? Karena kita juga membantu kebersihan rambut, membuang minyak-minyak atau sebum yang ada pada kulit kepala kita. Tapi apabila kita punya tipe rambut yang agak keriting, kering, itu disarankan keramasnya itu sekitar 2-3 hari sekali, seperti itu. Tapi teman-teman ada yang harus dicatat, apabila teman-teman melakukan aktivitas yang berlebih, olahraga yang mengeluarkan banyak keringat, otomatis kan di bagian kulit kepala ini banyak keringatnya. Itu harus keramas setiap hari ya, keramas setelah beraktivitas berat atau habis olahraga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi ada katanya beauty influencer bilang kalau misalnya rambut lemes itu lebih baik jangan di hair dryer ya, apa benar pertanyaan tadi? Oh, kalau rambut rontok jangan di hair dryer. Nah, teman-teman harus mengetahui kembali lagi ke materi tadi, apakah rambutnya itu rontoknya dalam batas normal atau tidak, ya kan? Apabila rambutnya itu dalam batas normal, ya wajar-wajar aja, nggak masalah mau pakai hair dryer atau enggak itu nggak masalah. Tapi disarankan lebih baik pakai hair dryer dengan cara yang benar seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Dengan jarak 15 cm di depan rambut kita dengan gerakan kontinu. Kenapa? Kembali lagi ke materi tadi. Apabila kita mengeringkan rambut dengan sendirinya secara alami dibiarkan kering gitu ya, itu kan otomatis memakan waktu yang lebih panjang, lebih lama. Otomatis bagian batang rambut kita dan lapisan-lapisan terdalam rambut kita itu akan kontak dengan air dalam jangka waktu yang lebih lama, lebih panjang. Itu justru yang akan menyebabkan rambut gampang rusak, rambut gampang kering, bercabang, dan mudah rontok. Semoga itu bisa menjawab ya Mbak. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Abu ya, silakan Dokter Abu. Oke, terima kasih tadi Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Hana ya, Mbak Hana. Mbak Ana ya, Mbak Ana pertanyaannya bagus banget. Kalau misalnya nggak ada waktu, gimana caranya tetap menurunkan berat badan ya? Nggak ada waktu untuk olahraga, maksudnya ya. Sebenarnya dasar dari penurunan berat badan itu adalah kalau kita punya timbangan, menurunkan apa yang masuk dan meningkatkan apa yang keluar. Yang masuk ini termasuk dari badan kita produksi sendiri ya, plus makanan. Dan yang kedua apa yang keluar adalah satu, kita punya basal metabolic rate. Jadi secara istirahat pun sebenarnya badan kita membakar kalori. Sebenarnya begitu. Kedua, termogenesis. Kalau kita kedinginan nih, kayak misalnya sekarang nih AC-nya dingin, badan kita kan produksi panas dan itu pakai kalori. Dan yang ketiga dengan olahraga. Nah, kalau enggak punya waktu, satu, ya kalau kita lihat dari segi yang seperti itu, ya kita bisa bantu dengan makanannya kita kurangi. Ya, jadi ada tadi berapa banyak kita harus kurangi ya, sekitar 500 sampai 1000 kalori itu diikuti. Nah, ada juga terapi-terapi terkini. Kalau misalnya fokus kalian bukan untuk ke berat badan karena lemak itu beratnya tidak begitu banyak, cuma dia lebar, kalian bisa gunakan terapi-terapi yang tadi saya sebutkan. Itu ya, cumanya pasti ada biaya kalau misalnya kalian ikuti seperti itu. Nah, penelitian terakhir itu bilang seperti ini. Manusia zaman sekarang 40% waktunya habis untuk sosial media. Nah, ini yang mungkin bisa mengetuk hati kalian ya. Kalau misalnya kalian kurangi 40% dari waktu kalian untuk olahraga yang 30 menit aja, masa nggak bisa sih? Nah, itu sebenarnya basicnya di situ. Kalau misalnya kalian nggak ada waktu untuk olahraga, ya mungkin kalian bisa spend yang lain, cuma hasilnya tidak akan seoptimal dengan olahraga. Gitu ya? Oke. Bagaimana Mbak Hana, udah cukup menjawab ya? Oke, terima kasih ya kepada Dokter Indira dan juga Dokter Abu. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan dan diajukan pertanyaannya. Oke, Mas-mas dulu deh, kita coba dari Mas-mas yang berbaju oranye. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima untuk materi yang sudah dijelaskan, sangat menarik. Ini saya ada pertanyaan untuk yang tadi jerawat, Dok. Ini jerawat kan biasanya itu yang sering di daerah antara di dahi atau misal di daerah sekitar pipi. Nah, tapi saya ini kok jerawatnya itu kebanyakan di area mandibula sini, terus malah di belakang leher. Nah, itu kira-kira ada penjelasan lebih lanjut apakah itu sesuatu yang berbahaya atau masih normal atau mungkin ada terapi yang disarankan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin Dokter Coco bisa dibantu dijelaskan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Aku seneng banget nih, excited cowok Iya, tanya betul. tentang skincare, tentang kesehatan kulit ya. Oke, tadi pertanyaannya untuk regio spesifik di mana letak jerawatnya. Yang pertama, sebenarnya kalau menurut aku itu harus dipastiin dulu apakah itu jerawat atau jenis gangguan kulit yang lain. Betul ya, Dok ya? Karena kalau misalkan di area di bawah mandibula, di belakang, bisa jadi itu bukan jerawat, bisa jadi itu disebabkan oleh jamur dan yang lain-lain. Tapi kalaupun itu memang benar jerawat, kamu sudah merasa itu jerawat, itu bisa disebabkan oleh setiap orang itu pada umumnya kan biasanya di T-zone gitu kan, karena di situ tuh letak kelenjar sebaseanya itu paling banyak dan biasanya produksi minyaknya tuh yang banyak di situ. Tapi kalau misalkan kamu di daerah situnya nggak kering, tapi di daerah sininya malah yang biasanya berminyak, bener nggak? Biasanya berminyaknya di daerah mana? Berminyaknya di dahi, di sini nggak berminyak ya? Keringetan aja biasanya. Nggak juga? Nggak juga? Oke, terus biasanya kamu apply skincare di situ juga nggak? Enggak, dibiarin aja berarti ya? Oke, kalau untuk cuci mukanya sampai di daerah situ juga? Enggak. Oh ya, oke. Kalau gitu bisa mulai sekarang kalau misalkan cuci muka itu disampaikan di situ sampai di belakang juga, pakai facial wash yang kamu pakai di muka. Dan kalau bisa itu yang ada mengandung salicylic acidnya, yang kamu pakai biasanya yang anti acne tuh biasanya yang banyak di pasaran tuh itu kalau yang buat jerawat ya. Nah, jadi bisa dimulai dengan hygiene-nya di daerah situ juga diperhatiin. Terus kalau skincare apa yang kamu pakai di muka tuh biasanya sampai leher. Nah, ini penting nih. Teman-teman mungkin yang lain juga sering ya kalau pakai skincare itu di muka aja. Kadang-kadang mukanya cerah, terus di lehernya lebih gelap, iya kayak gitu ya.
Nah itu harusnya kalau misalkan pakai skincare itu semuanya dipakein sampai ke leher-leher. Jadi biar nanti misalkan pakai yang brightening, bright semua, jadi bagus gitu. Kalau tadi tuh aku tuh curiganya mungkin kelenjar sebasianya banyak di area situ atau dicampur juga kamu gampang keringetan di daerah situ. Plus tadi kan katanya hygiene-nya kurang yang di daerah situ, gitu. Oke? Semoga menjawab ya. Atau mungkin dokter mau tambahin dong? Ya, tadi seperti yang disampaikan Dokter Korisma betul ya, karena yang nomor satu memang harus dipastikan dulu itu jerawat atau bukan gitu. Karena kalau di area luar wajah sering juga kelainan kulit yang lain yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur itu yang bentuknya menyerupai jerawat. Selain itu lesi-lesi yang menyerupai jerawat itu juga sebetulnya bisa dipicu oleh hal-hal luar. Jadi seperti trauma mekanik. Oh iya betul. Ya, atau juga sinar matahari gitu, karena itu sinar matahari membuat ada reaksi oksidasi yang itu juga memicu jerawat terjadi. Nah mungkin kalau di area leher, kalau mas-mas mungkin sering pakai Helm, iya gitu betul. ya, yang di sini kena tali helm, sering kegesrek-gesrek, itu juga bisa memicu. Kalau di belakang leher mungkin kan begini, ini kan rambutnya pendek, kena matahari langsung, Iya, mungkin itu juga bisa jadi pemicu. Jadi selain skincare juga harus semua nih, berarti karena area itu kan berarti sensitif nih. Skincare harus sampai situ ya, cuci muka, Betul. mandi, sabun sampai situ, dan diwaspadai dengan helm itu tadi ya. Kemudian mungkin kalau naik motor yang menunduk kena sinar matahari, mungkin pakai shawl atau bagaimana yang area situ tertutup tidak kena matahari. Mungkin itu tambahannya ya. Iya, kalau trauma mekanik tuh contohnya kayak masker ini juga kan ya dok ya? Betul. Era masker ini banyak sekali pasien yang datang dengan jerawat yang banyak muncul di area yang tertutup masker karena kegesek-gesek, kemudian lingkungan kulitnya juga jadi tidak normal ya, jadi jerawat mudah muncul. Gitu. Mungkin sudah cukup jelas ya Mas ya? Ya, ada yang mau dikonfirmasi? Cek. Baik, terima kasih atas jawabannya sebelumnya dok. Tadi kan disampaikan juga ada kemungkinan itu bisa jadi jamur. Nah itu kan agak serem juga ya dok. Nah itu kira-kira buat tanda-tandanya kira-kira itu gambarannya lebih seperti apa kalau itu memang kayak jamur bukan yang akibat jerawat biasa gitu. Iya, oke. Jadi pertanyaannya kalau misalkan itu disebabkan oleh jamur tuh gambarannya kayak gimana ya? Kalau misalkan dilihat tadi kan di presentasi aku udah dilihat tuh kalau acne tuh ada yang komedon, yang open komedon, close komedon, pustule. Itu kamu yang mana menurut kamu? Sepertinya lebih yang antara nodul tadi sepertinya yang terakhir tadi. Oh, seperti nodul ya? Iya, Berarti terus kayak- ada nanahnya? Enggak ada nanahnya, cuman kayak kemerahan, ada peninggian, teraba kayak agak keras gitu. Dan biasanya kalau udah itu kayak menghitam gitu. Oke, Kayak terus mencoklat gitu. dia lebih dominan gatalnya atau gimana? Enggak kerasa apa-apa. Oh, nggak kerasa apa-apa? Oke, kalau misalkan jamur biasanya tuh jauh lebih gatal ya dok ya, gatal sekali dan dia biasanya di area yang sering keringetan, tertutup. Kalau misalkan kamu periksa, nanti bisa diperiksa pakai pemeriksaan lampu dan lain-lain buat tahu itu disebabkan oleh mikroorganisme apa. Kalau mau spesifiknya. Tapi kalau misalkan kamu ngerasanya itu kayak jerawat biasa karena mirip kayak di tempat yang lain sih, kalau kamu ada waktu mending diperiksain jadi bisa lebih spesifik, bisa dilihat mikroorganismenya apa. Terus kalau misalkan kamu ngerasa itu jerawat fix di situ karena itu nggak keringetan dan lain-lain, atau kamu tadi yang soal helm dan lain-lain itu menurut kamu ini juga nggak terjadi di kamu nggak? Kalau saya ngerasa kayaknya enggak sih, soalnya jarang juga kayak berpergian Oh, pakai jarang motor juga, gitu. jarang ada faktor eksternalnya juga ya. Iya. Mungkin harus dilakukan pemeriksaan ya dok ya. Harus pemeriksaan sih kalau menurut kami. Jadi kayak biar dilihat mikroorganisme penyebabnya tuh apa. Karena acneiform eruption atau hal-hal yang kayak mirip-mirip sama acne tuh banyak. Contoh lainnya tuh juga folikulitis dan lain-lain itu mirip juga, itu tapi di kelenjar rambut gitu. Jadi macam-macam dan tampilannya bisa mirip-mirip. Tapi kalau cuma dari keluhan aja itu
banyak diferensial diagnosisnya? Ya mungkin memang kalau dengan basic skincare dan pembersihan biasa masih ada masalahnya, supaya lebih spesifik, supaya lebih tepat penanganannya dibawa konsultasi saja supaya lebih bisa terselesaikan dengan maksimal. Mungkin gitu ya. Assalamualaikum, saya Dr. Elena, mau bertanya kepada Dr. Menul. Pertama, dokter, apakah mungkin dijelaskan apakah skin type itu tuh satu waktu misalkan dry saja atau bisa berganti sewaktu-waktu, dan berapa waktu sekali kita perlu mengecek ulang skin type kita. Lalu untuk pertanyaan kedua, pada saat kondisi hamil apakah ada yang perlu diperhatikan khusus dalam basic skincare-nya begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tipe kulit itu selain bergantung pada genetically ya, jadi diwariskan secara genetik juga dipengaruhi lingkungan. Jadi akan berubah ketika kita berpindah ke tempat yang lingkungannya berbeda. Panasnya beda, airnya beda, kadar kelembapan udaranya beda. Itu tentu akan bisa mengubah tipe kulit kita. Jadi setiap berapa waktu kita harus memeriksakan kembali ya, mericek kembali tipe kulit kita. Yang tentu saja yang pertama kalau kita pindah domisili atau pindah area geografis ya. Artinya kalau pindah domisili dari jalan A ke jalan sebelahnya ya nggak usah. Ya, tapi kalau misalnya pindah pulau, apalagi pindah negara dengan iklim yang berbeda, itu bisa kita recheck lagi karena itu akan kemungkinan berubah. Atau bila terjadi kondisi-kondisi fisiologis yang berbeda seperti hamil tadi. Ya karena hamil ini kan bahkan ada istilah kayak jenis kelamin ketiga. Ya karena hormonnya udah beda sekali dengan wanita normal. Sehingga itu juga akan berpengaruh kepada kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak ya, sehingga kelembapan kulit pun akan berubah. Jadi kalau ada fase fisiologis tubuh yang berubah seperti itu, perlu di-recheck kembali. Mungkin begitu ya. Oh, hamil ya. Tadi kalau hamil apakah ada perhatian khusus? Intinya basic skincare tetap harus dilakukan. Membersihkan wajah, moisturizer, dan UV protection itu tetap harus dilakukan. Yang perlu diperhatikan adalah pilihan bahannya. Gitu. Mostly sih kalau membersihkan wajah sabun aman semua ya buat bumil. Moisturizer juga rata-rata aman buat bumil. UV protector mungkin yang perlu diperhatikan ya, dicari yang aman buat bumil walaupun kebanyakan sih aman. Hanya kalau yang teman-teman sudah sering pakai eksfoliat itu yang perlu caution ya. Kalau yang eksfoliat yang biasanya diresepkan dokter mengandung asam retinoat dan turunannya itu perlu waspada pada ibu hamil, sebaiknya dihentikan dahulu atau konsultasi ke dokternya gitu. Tapi kalau yang 3 basic tadi selain eksfoliat mostly aman sih. Saya izin bertanya kepada Dr. Indira mengenai tadi salah satu gangguan pada rambut yaitu ketombe. Bagaimana jika kita itu mengalami gangguan ketombe itu yang sudah berlebih, jadi meskipun kita sudah keramas atau melakukan perawatan yang lain itu tapi kita masih tetap berketombe, bahkan biasanya setelah keramas itu juga tetap masih ada ketombenya meskipun sudah, bahkan keramasnya bisa sampai 2 atau diulang 2 atau 3 kali saat 1 kali keramas seperti itu. Nah untuk dari segi medisnya sendiri apakah ada satu terapi yang bisa menerapi gangguan dari ketombe yang berlebih ini? Mungkin terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Kalau misalnya ketombe tapi sudah melakukan perawatan rambut gitu ya, tapi masih tetap ketombe terus. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus cek apakah selama ini produk yang kita gunakan itu cocok sama kita atau enggak. Caranya itu gampang, Mbak coba gunakan produk itu selama 1 bulan. Kemudian Mbak evaluasi, ini cocok enggak ya? Ketombenya apakah ada membaik atau jangan-jangan tetap aja atau bahkan lebih memburuk. Nah, itu berarti tandanya produk itu kurang cocok sama jenis atau kulit kepalanya Mbak. Kemudian yang kedua, tadi selain perawatan rambut dari luar, ingat kita juga harus melakukan perawatan rambut dari dalam, yaitu kita harus hindari stres dan makan makanan yang bergizi. Contohnya apa saja? Yaitu yang mengandung biji-bijian, sayur-sayuran, yang mengandung zinc, kemudian vitamin B, misalnya contoh dari putih telur ayam. Kemudian juga bisa yang mengandung omega 6. Nah setelah itu kalau misalnya
dok saya udah melakukan semuanya loh dok, tapi kok masih aja ketombean. Hati-hati, jangan-jangan ketombe ini harus segera dibawa ke dokter yang lebih ahlinya lagi. Jadi harus dilakukan pemeriksaan kulit kepala, diperiksa apakah kulit kepalanya ini ketombenya jangan-jangan udah ketombe yang bukan ketombe biasa yang udah saya jelaskan tadi, jangan-jangan bisa aja ketombe yang diakibatkan oleh penyakit contohnya seborrheic